Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan menyampaikan materi dengan judul Dinamika Islam Kontemporer untuk tugas kuliah dengan mata kuliah pengantar studi Islam. Akhir-akhir ini saya muncul kritik bahwa kajian Islam di Indonesia tidak mempunyai proyek yang jelas, sehingga arah dari pemikiran yang berkembang juga menjadi tidak jelas. Bahkan secara sinis, intelektualisme Indonesia yang disebut intelektualisme musiman. Ketika sedang musim postmodernisme, di sana sini digelar berbagai diskusi tentang postmodernisme. Ketika tiba-tiba muncul tokoh Muhammad Arkaun dalam berlantara publik Islam di Indonesia, semua orang berbicara tentang Arkaun. Hal yang sama juga terjadi pada Hasan Hanafi dan Abad Al-Jabari dan lain-lain. Singkatnya, tidak suatu yang menjadi proyek pemikiran bersama karena publik Islam di Indonesia belum mampu memberi kontribusi orisinal bagi kepentingan Islam secara keseluruhan. Krisis pemikiran keislaman yang orisinal demikian bukan khas Indonesia, tapi problem dunia Islam secara umum. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena dominasi pandangan tradisional konservatif Islam yang hampir dalam semua segi pemikiran Islam. Munculnya gerakan-gerakan seperti postmodernisme dan neomodernisme Islam, Islam liberal, Islam kultural, postmodernisme Islam menunjukkan adanya keberagaman dalam pemikiran para cendekiawan Muslim, baik yang tradisional maupun modern atau kontemporer. Dinamika Islam dan inilah dinamika dalam Islam yang harus disikapi dengan inklusif dan bijaksana. Pembahasan modernisme dan postmodernisme. 1. Modernisme. Istilah modern berasal dari bahasa Latin modo yang berarti kini atau just now. Meskipun istilah ini sudah muncul pada akhir abad ke-5 yang digunakan untuk membedakan keadaan orang Kristen dan orang Romawi dari masa pagan yang telah lewat. Namun istilah ini kemudian lebih digunakan untuk menunjuk periode sejarah setelah abad pertengahan, yaitu dari tahun 1450 sampai sekarang ini. Dan istilah modern sebagaimana yang telah disebutkan di atas inilah lahir istilah-istilah lain seperti modernisme, modernitas, dan modernisasi. Meskipun istilah itu mempunyai arti yang berbeda-beda karena berasal akar kata yang sama, maka pengertian di kandungnya tidak bisa lepas dari akar kata yang dimaksud, yaitu modern. Istilah modernisme misalnya oleh Ahmed dengan merujuk pada Oxford English Dictionary didefinisikan sebagai pandangan atau metode modern, khususnya kecenderungan untuk menyesuaikan tradisi dalam masalah agama agar harmonis dengan pemikiran modern. Modernisme diartikan sebagai fase terkini sejarah dunia yang ditandai dengan percaya pada sains, perencanaan, kolonialisme, dan kemajuan. 2. Postmodernisme. Istilah modernisme tampil dalam sejarah sebagai kekuatan eksplosif yang menjanjikan pembebasan manusia dari belenggu keterbelakangan dan irasionalitas. Akan tetapi dalam berbagai dekade terakhir ini, proyek modernisme yang demikian hebat itu digugat oleh sebuah gerakan yang kemudian dikenal dengan postmodernisme dan nilai gagal mencapai sasarannya. Sebagai gerakan kultural intelektual, postmodernisme sendiri sudah muncul pada tahun 1960-an yang bermula dari bidang seni arsitektur dan kemudian merambah ke dalam bidang-bidang lain, baik itu sastra, ilmu sosial, gaya hidup, filsafat, bahkan juga agama. Gerakan postmodernisme ini lahir di Eropa dan menjalar ke Amerika serta ke seluruh dunia bagi luapan air yang tak terbendung. Kemudian B. Islam liberal. Islam secara lughawi
bermakna pasrah, tunduk kepada Allah dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Islam tidak bebas, tetapi di samping Islam untuk tunduk kepada Allah SWT, Islam sebenarnya membebaskan manusia atau makhluk lainnya. Bisa disimpulkan Islam itu bebas tapi dan tidak bebas. Kemunculan Islam liberal ini menurut Lutfi mulai dipopulerkan tahun 1950-an, tapi mulai berkembang pesat terutama di Indonesia tahun 1980-an, yaitu oleh tokoh utama dan sumber kerujukan utama komunitas atau jaringan Islam liberal, Nurholis Majid. Meskipun Nurholis sendiri menyatakan tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal untuk mengembangkan gagasan pemikiran Islamnya, karena itu Islam liberal sebenarnya tidak beda dengan gagasan-gagasan Islam yang dikembangkan oleh Nurholis Majid. Kelompoknya yaitu kelompok Islam yang tidak setuju dengan pemberlakuan secara syariat Islam secara formal oleh negara. Kelompok yang getol perjuangan eksklusasi emansipasi wanita, menyamakan agama Islam dengan agama lain, memperjuangkan demokrasi besar dan sejenisnya. Islam kultural dan Islam struktural. 1. Islam kultural. Kata kultural yang berada di belakang kata Islam berasal dari bahasa Inggris kultur, yang berarti kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan. Teori lain mengatakan bahwa kata kultur itu berasal dari bahasa Yunani kultura, yang artinya memelihara atau mengerjakan. Mengolah berarti Islam kultural adalah Islam yang dipengaruhi oleh paham atau konsep kebudayaan. Munculnya Islam kultural agak mudah dimengerti apabila kita memperhatikan ruang lingkup ajaran Islam yang tidak hanya mencakup masalah keagamaan seperti teologi, ibadah, dan akhlak, melainkan juga mencakup masalah keduniaan seperti masalah perekonomian, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Jika pada aspek keagamaan peran Allah dan Rasulullah yang dominan, pada aspek keduniaan peran manusia yang paling dominan. Yang kedua, Islam struktural. Struktur adalah sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak terwujud yang mencakup pengenalan, observasi, sifat dasar dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antar banyak satuan terkecil di dalamnya. Dari istilah-istilah struktural sebagaimana yang telah disebutkan di atas itu lahir dari istilah lain seperti strukturalisme. Strukturalisme adalah paham atau pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai struktur yang sama dan tetap. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat historisnya yang tidak terikat oleh waktu, dan penetapan hubungan antar fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Strukturalisme menyingkapkan dan melukiskan struktur inti dari suatu objek. Di post-tradisionalisme sebenarnya sulit untuk merumuskan definisi yang bisa menjelaskan seluruh kompleksitas post-tradisionalisme. Marzuki Wahid mendefinisikan post-tradisionalisme adalah suatu gerakan melompat tradisi yang tidak lain adalah upaya pembaharuan tradisi yang tidak lain adalah upaya pembaharuan tradisi secara terus-menerus dalam rangka berdialog dengan modernitas sehingga menghasilkan tradisi baru yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Sebagai gerakan yang berhasrat untuk melahirkan tradisi baru, post-tradisionalisme merupakan gerakan yang lahir dengan proses yang panjang dan berakar pada pemikiran-pemikiran pencegahan tanpa dulu. Jihad dan terorisme. Jihad adalah prinsip utama dalam akidah Islam. Istilah itu sendiri secara harfiah berarti berusaha keras, terus tekun bekerja, berjuang, mempertahankan. Dalam banyak hal, jihad berarti etika kerja yang kuat secara struktural dan material di dalam Islam.
kesolehan, pengetahuan, kesehatan, keindahan, kebenaran, dan keadilan tidaklah dimungkinkan tanpa jihad, yaitu tanpa kerja keras, berkesinambungan dan tekun. Oleh karena itu membersihkan diri dari kesombongan dan kerendahan, menuntut ilmu, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan kaum fafa, menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan dengan risiko pribadi yang besar. Semuanya adalah bentuk jihad. Al-Quran menunjukkan istilah jihad untuk merujuk pada tindakan keras untuk mewujudkan tujuan Allah di muka bumi ini, yang mencakup semua aktivitas di atas. Nabi Muhammad berulang mengajarkan bahawa bentuk jihad tersebut adalah memerangi hasrat rendah manusia atau menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menindas dan menderita. Sebagai konsekuensi berbicara seperti itu, dengan logika yang sama, berusaha sekuat tenaga dan bekerja keras dalam perang, asalkan perang tersebut adil dan baik, juga termasuk jihad. Namun tak bisa ditolak juga bahwa khususnya di era modern, pernyataan-pernyataan dan perlakuan muslim telah menjadi konsep kian membingungkan dan bahkan kacau balau. Jihad khususnya seperti terpotret di media barat dan sebagaimana yang dimanfaatkan oleh para teroris, ucap kali dikaitkan dengan ide perang suci terhadap kaum kafir yang disebut luaskan atas nama Tuhan, dan seringkali disamakan dengan citra paling vulgar mengenai intoleransi agama. Yang terbuk itu, isu terorisme telah merusak reputasi agama terbesar kedua di dunia ini. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahawa dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Islam pun mengalami perkembangan dengan munculnya gerakan seperti postmodernisme dan neo-modernisme Islam, Islam liberal, Islam kultural. Postmodernisme Islam menunjukkan adanya perkembangan keberagaman dan pemikiran para cendekia muslim, baik yang tradisional maupun modern atau kontemporer. Inilah dinamika Islam yang harus disikapi dengan inklusif dan bijaksana. Alhamdulillah, ini yang saya sampaikan materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.